Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah PKP gabungan. Mari arahkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari ibu-ibu kami undang untuk berdiri dan kita menyanyi himne PKP. Tersebar di pulau-pulau bersadai Indonesia, dari asal yang berlainan, dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Marilah kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berilah musikmu berdoa, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi kamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Ibu-ibu terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Silakan duduk kembali. Kitab suci hartaku, kamu ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Ku dihibur olehnya bila susah dan lelah, dan diajar beriman, atas maut pun ku menang. Ibu-ibu terkasih, mari kita satu hati di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Sorgawi yang tetap mengasihi kami, terlebih kami yang saat ini
di dalam ibadah gabungan Pelkat PKP, dan saat ini kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus, mampukan kami, berikan kami pengertian, terlebih kerinduan dalam melakukan firman Tuhan. Bersabdalah, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 21, dibaca secara berbalasan. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semara kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaanmu. untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalian kita yang mengikuti ibadah gabungan di tempat kita masing-masing berada, dimanapun kita berada. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kita bersama di tengah masa pandemi ini, di masa kita tidak dapat berkumpul seperti dahulu, tapi kita masih dipersatukan oleh Tuhan karena kasih Tuhan ada pada kita. Di dalam doa, dalam kerinduan, terlebih kerinduan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan tubuh kita, apa jadinya kalau Tuhan tidak menempatkan tulang di dalam tubuh kita? Apa jadinya kalau tubuh kita ini tanpa ada tulang belulangnya? Pasti kita hanya akan menjadi seperti seonggok daging gitu loh. Tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan berbagai aktivitas. Karena tidak ada penyokongnya, tidak ada penopangnya. Tulang Tuhan tempatkan dalam tubuh kita sebagai selain dia penegak, selain dia penyokong, tetapi tulang juga berfungsi untuk melindungi. Oleh karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat saja fungsi dari tulang rusuk kita. Fungsi tulang rusuk kita, ia sekalian untuk menjadi bagian yang terdepan di badan kita, dia juga melindungi berbagai organ-organ tubuh, berbagai alat-alat yang ada dalam tubuh kita, dan semuanya itu lemah. Semuanya itu mudah untuk rusak. Tetapi dengan tulang rusuk itu kita menjadi aman. Yang saya mau ajak kita hari ini berpikir adalah Tuhan itu berpikir atau Tuhan itu merencanakan segala sesuatu komplit. Tuhan itu membuat segala sesuatu itu tidak setengah-setengah. Ia memikirkan, ia menciptakan, ia membuat segala sesuatu dengan detail. Dan itulah yang juga menjadi imam dari pemazmur ketika bagian yang kita baca hari ini bicara tentang siapa Tuhan. Pemazmur mengatakan tentang keberadaan Tuhan. Ia menyatakan tentang makna Tuhan bagi dirinya. Sedangkan pemazmur ini, yaitu Daud, ia orang kuat, ia raja, ia orang nomor satu di bangsanya. Soal kekuatan, soal kekayaan, soal segala sesuatu yang duniawi, dia punya. Tetapi apa yang ia miliki tidak serta-merta membuat ia meminggirkan atau menafikan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Ia memuji Tuhan. Di ayat pertama dari bacaan kita, jelas bagaimana arti Tuhan bagi dia. Kata mengagungkan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itu kata yang sangat tinggi derajatnya dibandingkan suka atau kagum. Mengagungkan itu berarti menempatkan Tuhan di atas segalanya. Ini yang dilakukan oleh Daud. Sekalipun dia orang penting, sekalipun dia orang sibuk, sekalipun dia orang nomor satu di bangsanya, ia mengagungkan Tuhan. Ia melihat Tuhan begitu baik. Ia melihat Tuhan itu begitu besar karyanya dalam hidupnya dan bangsanya. Ia melihat bahwa ia adalah Allah yang layak dipuji. Karena pada zaman itu bangsa Israel juga bertemu dengan berbagai dewa, berbagai pola penyembahan selain kepada Allah. Mereka juga diperhadapkan dengan kondisi yang tidak seperti sekarang mungkin. Mereka bisa saja bingung, siapa yang bersembah sebetulnya? Tetapi Daud mau menegaskan makna Allah dalam hidupnya, bukan sekadar dia cuma tahu, bukan sekadar dia cuma kenal, tetapi Allah itu juga adalah Allah yang lebih dari apapun, dari segalanya.
Itulah ketika Daud menyadari tentang kasih sayang Tuhan. Di ayat yang ke-14 ia menegaskan apa yang Tuhan lakukan ketika ia menunjukkan kasih sayangnya. Ia menopang bagi yang jatuh, ia menegakkan semua yang tertunduk, dan ia memberikan segala apa yang diperlukan oleh umatnya. Ia tidak meninggalkan umatnya di tengah berbagai pergumulan yang dialami. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang hari ini di dalam ibadah gabungan yang bersukacita yang kita adakan bersama pada saat ini, kita diajar kembali untuk memiliki kacamata Daud. Sekalipun Daud saat itu nggak pakai kacamata mungkin ya, memang zaman itu belum ada kacamata. Tapi kita mau dipinjamkan, ini loh kacamata Daud dalam melihat kehidupan. Ini loh kacamata Daud dalam melihat Allah, melihat Tuhan yang hidup, yang nyata di dalam kehidupannya. Yang pertama, kita mau diajar, mari ibu-ibu, jangan kita lupa tentang siapa pencipta kita. Mari tetap kita memiliki kesadaran tentang titik nol kita. Titik bahwa kita itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Hanya Tuhanlah yang membuat kita menjadi sesuatu. Hanya Tuhanlah yang membuat kita menjadi seseorang. Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Kalau di dalam Lukas pasal 15 ayat 5, Yesus bilang, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu Yesus sedang menjelaskan tentang masalah pokok anggur dan rantingnya. Artinya ketika ranting lepas dari pokok anggurnya, ranting itu hanya akan menjadi sampah dan dicampakkan ke dalam api. Kita mau diajar ibu-ibu untuk melihat Tuhan lebih lagi dari yang sebelumnya. Di masa pandemi ini, di masa kita saat ini sedang dibatasi untuk berada di rumah Tuhan. Sejauh mana sekarang kita mau hormat sama Tuhan? Sejauh mana kita mau respek sama Tuhan? Sejauh mana kita sekarang mau betul-betul melihat Tuhan itu adalah pengatur, pengendali, pemegang, penguasa hidup kita? Sejauh mana ibu-ibu? Kita adalah orang-orang yang luar biasa Tuhan ciptakan. Bagi saya, ibu-ibu adalah seperti saya sering bilang, seorang manajer. Ia memanage rumahnya luar biasa. Jam kerjanya 25 jam sehari. Artinya ia melebihi dari yang biasanya. Sakit pun ia masih mikir keluarganya. Sedih pun ia masih memikirkan keluarganya. Bahkan mungkin saja dalam tidur pun ia hanya memikirkan bagaimana keluarganya baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah karena kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Hikmat untuk tetap menjadi orang-orang yang beriman kepadanya. Pegang iman itu kuat-kuat. Jangan sampai kita melupakan atau bahkan meninggalkan Tuhan. Kalau itu terjadi, berarti kita akan mengalami berbagai hal. Sebagaimana yang dialami oleh banyak tokoh dalam Alkitab. Ketika mereka tunduk kepada Tuhan, ikut apa yang kata Tuhan, mereka mengalami berkat. Tapi ketika mereka menjauh dari Tuhan, mereka mengalami hukumnya. Yang kedua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang mau kita renungkan adalah
Mari kita lihat siapa Daud. Tadi kita melihat bagaimana Daud melihat Tuhan. Sekarang kembali saya mau ingatkan, kita lihat siapa Daud. Keduniawiannya, kekuasaannya, apa yang ada padanya, apa yang melekat padanya, itu tidak serta-merta membuat ia menjadi orang yang lupa tentang Tuhan. Justru dengan apa yang ada padanya, ia semakin mau tunduk kepada Tuhan. Seringkali kita kemudian bicara tentang aktivitas. Seringkali kita bicara tentang kesibukan kita. Seringkali kita bicara tentang apa yang menjadi halangan-halangan kalau kita mau ikut dalam pekerjaan Tuhan. Bisa saja saat kita mau ikut ibadah ini pun kita sempat berargumen dulu dengan orang lain atau bahkan dengan Tuhan. Aduh Tuhan, saya sibuk. Mari kita miliki pemahaman seperti Daud. Apa yang ada pada kita tidak serta-merta membuat kita bisa lepas dari kuasa Tuhan. Kita tetap sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir yang kita mau renungkan adalah tentang apa yang disampaikan oleh Daud, tentang siapa Tuhan di dalam ia menunjukkan kasih-Nya kepada Daud. Dan dikatakan di sini, Tuhan itu penopang bagi yang jatuh. Ia juga penegak bagi orang yang tertunduk. Tadi di awal percakapan kita atau renungan kita, saya ambil ilustrasi tentang fungsi tulang di dalam tubuh kita. Nah sekarang, apakah kita selalu menjadi orang yang kuat? Apakah kita selalu menjadi orang yang mampu menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita? Inilah saatnya kita kembali diingatkan bahwa kita punya Tuhan. Tuhan tempat kita bersandar, Tuhan tempat kita berharap, Tuhan tempat kita menaruh segala pergumulan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini kembali kita diingatkan, tidak sedikit orang tua yang mengalami pergumulan karena pekerjaan, karena studi anak, bahkan tidak sedikit orang tua yang tanda petik stres karena fungsi guru tidak lagi dilakukan di sekolah tapi di rumah. Biasanya ibu-ibu, orang tua tidak mengajar di rumah, tapi sekarang mari ibu-ibu, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Orang Kristen bukan berarti dia tidak mengalami pergumulan. Menjadi Kristen bukan berarti dia bebas dari segala pergumulan. Justru sebaliknya, ketika kita menjadi seorang percaya, kita dituntun untuk mampu menghadapi pergumulan bersama Tuhan. Tuhan itulah kekuatan kita. Pikul salib itu menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana dengan kita ibu-ibu? Seberat apa pergumulan kita? Mungkin orang bisa bilang, Pak Pendeta asal ngomong aja. Enggak tahukah hidup saya begitu berat? Mari, jangan bicara sama saya, tapi bicara sama Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan kehabisan kasih-Nya untuk memelihara kita. Kasih-Nya tidak lebih besar dari masalah kita. Cuma masalahnya sekarang, sejauh mana kita mau berharap, mau berserah kepada Dia. Kembali pertanyaan itu disampaikan kepada kita. Sejauh mana kita mau berharap, mau berserah kepada Tuhan. Ialah penopang kita. Ialah harapan kita. Ialah Allah satu-satunya yang memiliki kita, yang memelihara kita, dan mengangkat kita di saat kita di dalam kesesakan. Saya bicara begini karena saya juga
adalah orang yang mengalami kasih Tuhan tentang hal tersebut. Selamat berharap kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan yang utama dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini persembahan pujian akan disampaikan oleh Ibu Reni. Ibu-ibu, mari kita satu hati naikkan syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk apa yang sama-sama kami boleh renungkan. Engkau Allah lebih dari segalanya. Engkau Allah yang berkarya, bahkan dalam kehidupan Daud sebagai raja, Engkau Allah yang lebih berkuasa dari raja manapun.
Engkau menyatakan lewat Daud bahwa Engkau juga adalah Allah yang menopang kehidupan kami. Terlebih di masa-masa kami sedang mengalami pergumulan. Mari Tuhan, ajar kami supaya kami tetap memiliki iman tersebut. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, mampukan kami untuk bertahan sebagaimana Tuhan tetap berkarya dalam hidup kami. Kami memohon kiranya firman-Mu tidak berlalu sia-sia, melainkan terus menjadi bagian yang menopang dan menolong kehidupan kami. Dalam kebersamaan ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang dalam keadaan sakit. Berkati Tuhan, supaya mereka boleh mengalami kesembuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, baik dalam masa perobatan ataupun masa pemulihan. Tuhan berkati, supaya mereka boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan, mengalami kebaikan dari Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi mereka yang berduka, Tuhan menghiburkan mereka masing-masing. Setiap kami yang ikut ibadah pada saat ini, Tuhan juga berkati, tolong kami Tuhan, supaya kami baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga, tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terlebih di masa-masa sulit, di masa pandemi ini. Bapa, berkati keluarga kami, berkati terlebih anak-anak kami, mereka di masa tumbuh kembang mereka, studi mereka, bahkan dalam pekerjaan dan rumah tangga mereka. Engkau berkati Tuhan, mereka di dalam apa yang mereka cita-citakan, dan mereka boleh mendapatkan masa depan terbaik dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap mereka yang dalam pergumulan, baik dalam rumah tangga maupun di dalam keseharian. Berkati mereka Tuhan, di tengah pergumulan rumah tangga mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk mereka yang bersuka cita ketika Tuhan berikan pertambahan usia di bulan September dan juga selama bulan Oktober 2020. Berkati anak-anak-Mu ini, berikan mereka sukacita terbaik Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengembalikan kepada Tuhan ungkapan syukur mereka yang terbaik kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu, berkati gereja Tuhan dimanapun ada, GPIB yang tersebar di berbagai tempat. Kami di sini, jemaat-Mu Sebaot Bogor, Tuhan juga berkati. Di tengah segala pergumulan, di tengah pelayanan yang Tuhan percayakan, berkati Tuhan, sehingga gereja-Mu boleh terus menjadi damai sejahtera untuk semua ciptaan-Mu. Berkati untuk pergumulan di tengah pelayanan, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus menyertai, melindungi, menopang setiap anak-anak-Mu di dalam pelayanan. Bapa, kami juga berdoa untuk persiapan peneguhan bagi pengurus di periode 2020-2022. Kiranya pengurus Pelkat terkhusus PKP, Tuhan siapkan hati mereka, siapkan iman mereka, supaya dalam pelayanan mereka boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan semua persiapan-persiapan, sehingga di masa-masa yang dapat ditentukan ke depan, kami boleh melaksanakan ibadah tatap muka
Berkati Tuhan supaya apa yang dilakukan baik oleh presbiter maupun tim Satgas COVID-19 Sebaut dan semua pihak terkait dapat berlangsung dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap apa yang menjadi kerinduan dari bangsa negara ini di tengah pergumulan yang saat ini terjadi. Berkati Presiden bersama semua stafnya dari pusat hingga daerah. Terlebih di masa pandemi ini, Tuhan juga berkati negara kami bersama semua tim medis yang bekerja, sehingga boleh memberikan suasana terbaik, memutus mata rantai dari penularan, dan kami boleh hidup di dalam kesehatan terbaik yang Tuhan anugerahkan. Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah harapan kami, sempurnakanlah doa yang jadi sempurna ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di atasnya, bukan kehendak kami. Berkati mereka yang mengasihi kami, berkati juga Tuhan mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaum perempuan, mari menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan mengingat nas Alkitab dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat langsung disetorkan melalui rekening gereja Sebaut atau melalui kasir gereja setiap hari kerja. Persembahkan
Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kehidupan dan berkat, kepadamu kami membawa ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan kabar keselamatan bagi siapapun yang belum percaya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta PKP. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih dan anugerah-Nya, ibadah gabungan PKP secara daring telah dapat dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, kami pengurus Pelkat PKP mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dalam ibadah ini, Bapak Pendeta Liat Sihotang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang telah membantu dalam ibadah gabungan PKP secara daring. Tuhan Yesus memberkati. Kami pengurus juga mengucapkan terima kasih kepada PKP dari sektor 2 dan 26 yang telah bertugas dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kepada kaum perempuan PKP GPIB Sebaot, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya mengikuti ibadah gabungan PKP secara daring di rumah. Tetaplah jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Tetap berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua dan memberkati kita semua yang bertugas. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan langkah kehidupan kita selanjutnya. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama boleh menjadi bagian yang menghidupi kehidupan kita. Kita semakin takut akan Tuhan dan kita semakin mengasihi Tuhan yang mengasihi kita. Dan mari bersama kita berdiri, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 341. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita, sukacita sorgawi dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. PKP GPIB tangguh bersahaja pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.